Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mata kuliah pembangunan regional kita akan membahas materi tentang pendekatan sektoral dalam pembangunan regional, ya. Jadi dalam pembangunan regional itu salah satunya kemarin sudah kita bahas tentang perencanaan pembangunan wilayah, ya. Jadi dalam perencanaan pembangunan wilayah itu ada pendekatan sektoral dan juga ada pendekatan regional yang nantinya kita akan bahas secara bersama-sama dalam pembahasan kali ini. Nah, yang pertama kita bahas adalah pendekatan sektoral, bagaimana ruang lingkupnya, analisisnya, ya. Kemudian ada pendekatan regional dan yang terakhir adalah memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Yang pertama kita lihat apa perbedaan keduanya, ya, pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Yang pertama kita secara fokus perhatian pendekatan sektoral itu pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah, ya. Jadi pada sektor-sektor kegiatan, ya, artinya ada sektor-sektor yang terpisah, ya, tidak homogen, tapi misalnya ada sektor pendidikan, sektor kesehatan, ya, sektor pertanian, sektor sektor kelautan, dan berbagai macam sektor-sektor lainnya. Pendekatan ini mengelompokkan kegiatan ekonomi atas sektor-sektor yang seragam atau dianggap seragam, ya. Ya, yang namanya juga sektoral. Jadi direncanakan berdasarkan pendekatan sektor. Nah, berbeda dengan pendekatan regional, yaitu pendekatan regional melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan di dalam ruang wilayah. Ya, dilihat bagaimana pemanfaatan sebuah ruang itu harus dibangun apa saja. Sebuah wilayah nodal atau sebuah wilayah provinsi misalnya harus dibangun apa saja, ya. Bagaimana interaksi antara sektor-sektor pembangunan. Kemudian melihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan ruang lainnya, misalnya perbedaan lokasi, potensi, aktivitas utama di masing-masing ruang. Nah, dan bagaimana ruang itu saling berinteraksi untuk diarahkan kepada tercapainya kehidupan yang bertumbuh dan efisien dan nyaman, ya. Jadi kalau pendekatan regional lebih kepada mengintegrasikan, ya, mengintegrasikan agar semua aktivitas sektoral itu berinteraksi, itu memiliki keterkaitan, ya. Dilihat bagaimana perbedaan lokasi, ya, potensi, aktivitas utama di masing-masing. Nah, konsep pendekatan sektoral, ya, konsep pendekatan sektoral kalau kita lihat, ya, pendekatan sektoral itu adalah suatu pendekatan di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas dasar sektor-sektor. Seperti ada sektor jasa, ada sektor pertanian, ada sektor perkebunan, ada sektor industri dan lain-lain, ya. Nah, begitu juga dengan kegiatan sosial, begitu juga dengan kegiatan pembangunan lainnya, ya. Selanjutnya, kemudian setelah dibagi-bagi, dipisah-pisah antara sektor-sektor itu, kemudian dianalisa satu persatu secara lebih mendalam. Nah, misalnya sektor perkebunan. Nah, di sektor perkebunan itu terdapat apa saja? Ada perkebunan kecil, ada perkebunan besar. Di perkebunan besar itu ada apa saja? Misalnya ada sawit, nah, ada karet, ada kelapa. Nah, dari karet, sawit dianalisis, diidentifikasi dan diuraikan analisanya. Setiap sektor dilihat potensi, apa potensinya, peluangnya, kemudian menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan di mana lokasi kegiatan peningkatan tersebut. Jadi dia model di breakdown, diuraikan satu persatu gitu. Sedangkan pengembangan region itulah itu mengintegrasikan semua sektor-sektor yang disebut seperti yang disebutkan. Nah, di sini ada terdapat contoh analisis pendekatan sektoral, ya. Yang pertama dilakukan misalnya di breakdown dulu homogen sektor, ya. Masing-masing sektor dipreteli atau di breakdown, dipreteli, ya, dirincikan satu persatu sehingga terdapat kelompok-kelompok yang lebih homogen. Nah,
Misalnya sudah didapatkan tadi ada perkebunan, ya nanti kemudian ada sawit. Nah, sawit itu terhadap kelompok yang homogen ini dapat digunakan peralatan analisis yang biasa digunakan untuk kelompok tersebut. Jadi setelah didapatkan ada kelompok-kelompok yang homogen yang memiliki keseragaman satu sektor, misalnya satu sektor sawit, kemudian beberapa jenis, atau misalnya satu sektor bisnis ya, bisnis perdagangan ya. Ada misalnya bagian pariwisata. Bagian pariwisata itu misalnya ada hotel, ada kuliner ya, ada apa namanya pengembangan objek wisata. Nah, itu satu sektor yang homogen yang memiliki keseragaman ya. Nah, kemudian dianalisis bagaimana keterkaitannya, bagaimana kelompok ini pengembangannya dan lain-lain. Kemudian di breakdown lagi subsektor tersebut, misalnya untuk menganalisis sektor pertanian. Sektor tersebut dapat dibagi atas subsektor lagi. Nah, misalnya tadi ada sektor pariwisata, kemudian di breakdown lagi, dipisahkan lagi sektor pariwisata di bidang kuliner, sektor wisata di bidang perhotelan atau penginapan, sektor wisata di bidang objek wisata misalnya. Atau di bagian pertanian, sektor itu dibagi lagi subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan rakyat, subsektor perkebunan besar dan seterusnya. Di breakdown lagi. Kemudian di breakdown lagi komoditinya. Tadi misalnya ada subsektor perkebunan ya. Untuk masing-masing subsektor dapat lagi diperinci atas dasar komoditi. Misalnya untuk sektor bahan makanan ya. Bahan makanan dapat diperinci lagi atas komoditi beras, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan sebagainya. Misalnya di pariwisata tadi, kuliner misalnya. Sektor kuliner itu dapat di breakdown lagi, subsektor kuliner kopi, subsektor kuliner ikan bakar, subsektor kuliner apalagi misalnya makanan-makanan franchise, makanan-makanan modern dan lain-lain. Nah, kemudian community dianalisis, baru dianalisis ya. Analisis atas masing-masing community ini lebih mudah daripada aspek produksi maupun aspek pemasaran. Karena literatur ilmiah maupun penyampaian informasi sering dilaksanakan atas dasar community sektor. Jadi setelah dipisahkan sampai dengan di breakdown sampai dengan ke tahap community itu baru dianalisa secara lebih mendalam. Jadi tidak dianalisa secara makro, jadi dia lebih didetilkan. Masing-masing komoditi itu dianalisa, misalnya bagaimana analisa terhadap beras, bagaimana analisa terhadap kacang-kacangan, bagaimana analisa terhadap sayur-sayuran dan sebagainya. Dari segi aspek produksinya, dari segi aspek potensi pengembangannya, dari segi aspek pemasarannya, dari segi aspek kebutuhan masyarakatnya, ketersediaannya dan lain-lain. Itu dianalisis di tahap community analysis. Nah, setelah itu baru diambil sebuah kesimpulan, yaitu conclusion. Setelah informasi per community diketahui dengan jelas, maka dengan metode agregasi yaitu pertambahan, akhirnya dapat disimpulkan tentang keadaan per subsektor dan selanjutnya keadaan keseluruhan sektor. Jadi dari dimulai pendekatannya itu untuk mengetahui lebih detail dari subsektor sampai ke keseluruhan sektor. Contohnya seperti apa? Contoh misalnya analisis di sektor pertanian. Nah, misalnya sektor pertanian itu ada namanya subsektornya, ada tanaman pangan, ada tanaman palawija, ada tanaman buah-buahan, ada tanaman perkebunan besar. Nah, untuk tanaman palawija yang harus dianalisis komoditinya adalah untuk tanaman pangan ya, untuk tanaman pangan misalnya yang harus diteliti adalah padi, jagung, gandum, itu yang harus dianalisis sebagai komoditinya. Komoditinya tanaman pangan itu contohnya adalah itu padi, jagung, gandum dan lain-lain. Itu dianalisis satu persatu yang kemudian dapat menyimpulkan analisis keseluruhan subsektor tanaman pangan. Begitu juga untuk palawija, untuk buah-buahan, untuk perkebunan besar ini dipreteli, di breakdown satu persatu untuk dianalisis. Nah, bagaimana cara menentukan sektor itu atau komoditi itu menjadi sebagai salah satu sektor yang prioritas, ya sektor yang paling diutamakan ya. Yang pertama dilihat dari
nilai keunggulan, ya. Nilai keunggulan atau nilai keuntungan, ya. Sektor apa yang punya nilai keuntungan kompetitif di wilayah tersebut yang dapat bersaing di pasar global. Misalnya di kita di Aceh, kira-kira apa komoditi apa, sektor apa, sektor apa kira-kira yang dapat bersaing di pasar global. Kalau dibilang kita misalnya sektor perdagangan, kita tidak punya potensi, ya. Meskipun kita punya pelabuhan bebas, tapi tidak, hari ini masih tidak bermanfaat, tidak dimanfaatkan secara global, ya. Apa yang kira-kira bersaing? Ya, sektor pertanian, salah satunya adalah kopi misalnya, komoditinya adalah kopi. Nah, bagaimana memenuhi kebutuhan wilayah? Sektor komoditi apa yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal wilayah tersebut? Nah, ini juga perlu dilihat, ya. Jangan sampai kita misalnya sawit, ya, mengekspor kemarin beberapa bulan ini kita punya sektor sawit yang ada dia menghasilkan JSO itu diekspor keluar, yang kemudian apa yang terjadi? Yang terjadilah krisis minyak minyak makan, ya, di kita. Kenapa? Karena para petani sawit kita lebih cenderung mengekspor ketimbang disuplai untuk memproduksi minyak sawit, ya, di dalam negeri. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kebutuhan di wilayah itu tidak terpenuhi dan akan menyebabkan inflasi, akan menyebabkan kemahalan harga dan lain-lain, ya. Dia dilihat juga, ya, sektor itu basis atau non basis. Sektor apa yang bersifat basis dan non basis? Basis yaitu yang memiliki potensi besar dalam menentukan pembangunan secara menyeluruh di daerah, sedangkan non basis merupakan sektor penunjang dalam pembangunan menyeluruh, ya. Nah, itu apakah menjadi sebuah sektor yang kira-kira dapat mempengaruhi seluruh. Kalau tidak ada komoditi itu kan bisa mempengaruhi, misalnya seperti sawit, ya, atau misalnya di padi seperti padi di kita. Nah, kemudian ada nilai tambah. Sektor apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi? Nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan suatu produksi. Misalnya kelapa. Kalau dilihat dari kelapa yang dijual harganya 3.000, ya, kemudian ketika dijadikan sebagai minuman, nah, itu nilainya akan bertambah menjadi 7.000 satu gelas, ya. Apalagi nilai kelapa itu diproduksi lagi kulitnya, diambil lagi batoknya dan lain-lain. Digunakan semua kelapa itu digunakan, dimanfaatkan. Itu akan membuat nilai tambah. Jadi harganya itu tidak lagi 3.000 tapi sudah isinya berapa, kulitnya berapa, ya, batoknya berapa. Nah, itu sudah menjadi nilai tambah yang karena hasil pengolahan, ya. Dan juga dilihat multiple effect. Sektor apa yang banyak menyerap tenaga kerja dan berdampak terhadap pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Nah, ini analisis inilah yang akan nantinya akan menentukan bahwa sektor inilah atau komoditi inilah yang menjadi komoditi prioritas. Dilihat dari nilai keunggulannya, ya, keuntungan ataupun kompetitif secara global, kemudian dilihat memenuhi kebutuhan wilayah. Jangan-jangan kita punya keunggulan di kopi, tapi untuk kebutuhan wilayah saja nggak cukup. Nah, bagaimana kita mau menjadi itu sebuah prioritas? Nah, jadi dilihat bagaimana kebutuhan kewilayahan, apakah sudah cukup atau tidak. Kalau sudah cukup, berarti bisa kita ekspor. Kemudian basis non basis, kemudian nilai tambah dan multiple effect. Ini adalah langkah-langkah dalam menentukan sektor komoditas menjadi prioritas. Nah, ruang lingkupnya adalah pendekatan sektoral lebih dahulu memperhatikan sektor komoditi yang kemudian setelah dianalisis menghasilkan proyek-proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan. Setelah proyek yang diketahui barulah dipikirkan di mana lokasi dari proyek tersebut. Nah, jadi bahasanya sektoral itu dimulai dari sektor, ya, dimulai dari berpikir sektoral, ya, berpikir sebuah sektor saja, sebuah lingkupnya, sebuah komoditi saja. Untuk kegiatan produksi, maka keahlian sektoral juga sering mampu untuk menetapkan di mana lokasi kegiatan baru tambahan itu sebaiknya dilaksanakan. Jadi
dalam pendekatan sektor juga bisa menentukan di mana lokasi ya akan dibangun proyek tersebut. Itu berdasarkan perspektif pendekatan sektoral. Namun analisis itu tidak dapat dikatakan sebagai analisis regional. Kenapa? Karena belum melihat multisektor, belum melihat berbagai macam keterhubungan antar sektor lainnya. Nah, sedangkan kita lihat ya, tadi pendekatan sektor itu memperhatikan sektor saja ya. Dia menganalisis sektornya saja, menganalisis menghasilkan proyek-proyek yang akan diusulkan, proyek-proyek sektoral ya yang akan diusulkan untuk dilaksanakan. Setelah proyek itu diketahui, setelah dianalisis, direncanakan, barulah dipikirkan di mana lokasi proyek tersebut. Misalnya kita ingin membangun pabrik sawit misalnya. Kira-kira di mana ada lahan? Di mana yang cocok dibangun sawit? Nah, itu berdasarkan sektor pabrik sawit, tapi tidak dianalisis sektor tenaga kerja, sektor pendidikan, sektor berbagai macam lainnya itu tidak dianalisis berdasarkan pendekatan sektoral. Hanya dianalisis proyek pembangunan uh, pabrik kelapa sawit saja gitu. Nah, konsep pendekatan regional. Nah, kita lihat, pendekatan regional sangat berbeda dengan pendekatan sektoral, walaupun tujuan akhirnya adalah sama, yaitu sama-sama menentukan kegiatan apa pada lokasi di mana, hanya cara memulainya serta sifat analisis yang berbeda. Kesamaannya adalah di mana sama-sama menentukan kegiatan dan lokasi. Di mana lokasinya, di apa kegiatannya. Pendekatan rektoral bisa melakukan itu, pendekatan regional juga bisa melakukan itu. Dalam arti sempit, ya, pendekatan regional memperhatikan ruang dengan segala kondisinya. Setelah melalui analisis diketahui masih ada ruang yang belum dimanfaatkan atau penggunaannya masih belum optimal, kemudian direncanakan kegiatan apa sebaiknya diadakan pada lokasi tersebut sehingga penggunaan ruang menjadi serasi dan efisien agar memberi kemakmuran yang optimal bagi masyarakat. Nah, kalau pendekatan regional dia merencanakan ruang, keseluruhan ruang apa saja. Ruang ini digunakan untuk apa saja, pembangunan apa saja. Masuklah pembangunan sektor-sektor di sana. Dalam arti yang lebih luas, pendekatan regional menganalisis perbedaan potensi, perbedaan peran, melihat interaksi antar berbagai subwilayah, termasuk interaksi dengan wilayah tetangga, serta memprediksi subwilayah yang memiliki prospek pertumbuhan cepat di masa depan. Nah, ini dalam arti luas pembangunan pendekatan regional itu dia bukan hanya menganalisis satu subsektor atau satu sektor saja, tapi dia menganalisis keseluruhan subwilayah ya. Ya, itu menganalisis perbedaan potensinya antar satu wilayah, wilayah pegunungan, wilayah pesisir, wilayah pertanian, wilayah perkebunan, wilayah perikanan ya, wilayah core, wilayah periperi, wilayah kutub, wilayah pusat gitu. Analisis dan bagaimana memprospek pertumbuhan di masa depan. Jadi selain memperhatikan penggunaan ruang untuk kegiatan produksi jasa, juga memprediksi arah konsentrasi kegiatan dan memperkirakan kebutuhan fasilitas untuk masing-masing konsentrasi serta merencanakan jaringan-jaringan penghubung sehingga berbagai konsentrasi kegiatan dapat dihubungkan secara efisien. Ini dia. Dia lebih kepada parsial, lebih memetakan ataupun merencanakan secara lebih parsial, lebih luas. Nah, pendekatan regional semestinya dapat menjawab berbagai pertanyaan yang belum terjawab apabila hanya menggunakan pendekatan sektoral. Kalau pendekatan sektoral hanya merencanakan ataupun melakukan pembangunan hanya pada bidang sektoral, tapi pembangunan atau pendekatan regional ini lebih merencanakan keseluruhan. Maka yang pertama yang dilihat dari pendekatan regional yang tidak dilihat dari pendekatan sektoral adalah lokasi potensial. Nah, lokasi dari kegiatan ekonomi yang akan berkembang itu tidak akan diprediksikan oleh sektoral. Ya. Nah, tapi pendekatan regional itu akan melihat di mana secara keseluruhan di mana lokasi yang akan berkembang ke depan. Proyeksinya seperti apa. Kemudian proyeksi penduduk, penyebaran penduduk di masa yang akan datang dan kemungkinan munculnya pusat-pusat pemukiman baru. Ini dijawab oleh pendekatan regional.
Dan struktur ruang, adanya perubahan pada struktur ruang wilayah dan prasarana yang perlu dibangun untuk mendukung perubahan struktur ruang tersebut. Nah, ini yang ada dalam pendekatan regional. Dan ketiga, yang keempat adalah fasilitas sosial. Perlunya penyediaan berbagai fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, jaringan listrik, jaringan telepon, penyediaan air bersih, dan lain-lain yang seimbang pada pusat-pusat pemukiman yang dapat dan pusat berbagai kegiatan ekonomi yang berkembang. Nah, dan ketiga, yang kelima adalah koneksi, yaitu perencanaan jaringan penghubung, prasarana dan mode transportasi, ya, seperti jalan atau pelabuhan atau bandara, ya, yang akan menghubungkan berbagai pusat kegiatan pemukiman secara efisien. Nah, ini beberapa pendekatan regional yang menjawab pendekatan sektoral, ya. Nah, tentu kedua-duanya kalau hanya melakukan salah satu saja pendekatan, maka ini tidak akan sempurna, ya. Maka dibutuhkan perpaduan keduanya. Perencanaan pembangunan wilayah tidaklah sempurna apabila hanya menggunakan pendekatan sektoral saja ataupun pendekatan regional saja. Maka seperti misalnya pemerintah hanya menggunakan pendekatan sektoral saja dalam perencanaan wilayah, maka perencanaan sektoral ini tidak mampu melihat adanya kemungkinan tumpang tindih dalam penggunaan lahan dan perubahan struktur ruang yang mungkin terjadi dalam pembangunan. Karena apa? Karena yang dilakukan analisis, lakukan pemetaan dan perencanaan hanya di satu sektor saja, sedangkan sektor lainnya kadang-kadang luput dari analisis. Begitu juga dengan pendekatan regional saja. Pendekatan regional saja juga tidak cukup karena analisisnya hanya bersifat makro, dia secara umum saja, secara luas saja. Sehingga tidak cukup detail untuk membahas sektor per sektor, apalagi komoditi per komoditi. Nah, misalnya merencanakan di satu wilayah itu pengembangan padi, maka padi yang seperti apa? Maka itulah butuh pendekatan sektoral, ya. Padi yang seperti apa kira-kira cocok ditanam di lahan seperti itu. Atau misalnya ingin membangun sebuah pabrik apa namanya sawit. Nah, lokasinya sudah direkomendasi oleh melalui pendekatan regional. Nah, bagaimana membangun pabrik yang spesifikasi sepertinya apa yang lebih detail itu ditentukan oleh pendekatan sektoral. Maka perpaduan pendekatan pembangunan wilayah haruslah gabungan antara pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Nah, ini lihat. Begitu pentingnya perpaduan pendekatan perencanaan sektoral dan regional. Nah, misalnya antara satu pihak dengan pihak lain tidak berkomunikasi atau tidak terintegrasi, maka yang terjadi adalah miskomunikasi. Yang satu membangun ke kiri, yang satu membangun ke kanan, sehingga tidak nyambung, gitu. Nah, kalau kita lihat di daerah kita itu jalan, ya, misalnya satu lokasi antara pipa air, pipa PDAM, pipa listrik, pipa telkom. Nah, itu jalan itu dalam setahun bisa digali 5 kali dengan keperluan yang berbeda-beda. Kenapa? Ini salah satu adalah tidak memiliki perencanaan regional, tidak menghubungkan, tidak mengintegrasikan kepentingan atau keperluan pembangunan secara sama-sama, ya. Maka masing-masing sektor PDAM sendiri, listrik juga sendiri, telkom juga sendiri, ya, yang lain-lain juga sendiri. Sehingga apa? Yang mengakibatkan ini irigasi juga sendiri. Nah, yang dampaknya apa? Dampaknya adalah gangguan terhadap masyarakat. Nah, pada pendekatan sektoral, kebutuhan berbagai fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, jaringan listrik, jaringan telepon, penyediaan air bersih telah dibahas sesuai dengan sektornya masing-masing. Misalnya sekolah, jadi sektor sekolah membahas secara detail. Rumah sakit juga dibahas secara detail, masing-masing sendiri. Jaringan telepon juga dibahas secara sendiri. Bahkan perencanaan sektoral pun mungkin sudah mengajukan lokasinya, ya. Namun, pada waktu itu, lokasi proyek yang disarankan ditinjau dari sudut kepentingan sektoral itu sendiri. Misalnya, mau dibangun rumah sakit. Nah, jadi, tinjauan pembangunan rumah sakit di sektor berdasarkan sektoral, misalnya di mana lokasi yang lapang. Tidak dilihat dari sektor-sektor lainnya. Misalnya dari sektor jaringan transportasi, jaringan akses masyarakat, jaringan lingkungan, dan lain-lain.
Hal ini perlu dibahas secara lebih konkret pada waktu pendekatan regional. Setelah melakukan pendekatan regional, maka sudah dapat diprediksi berbagai lokasi yang akan berkembang, ya. Dengan demikian, usulan lokasi berdasarkan pertimbangan sektoral dapat diuji apakah masih sesuai atau perlu dirubah. Kalau dia sudah sesuai, maka tinggal dilanjutkan pembangunannya sesuai dengan pembangunan sektoral masing-masing. Yang sekolah bangun sekolah, rumah sakit bangun rumah sakit, jaringan listrik, jaringan telepon, penyediaan air bersih, silakan bangun di lokasi masing-masing. Nah, kalau tidak sesuai, misalnya jaringan listrik, jaringan telepon, penyediaan air, ayo kita gabung misalnya dalam satu jaringan. Maka dalam pendekatan regional itu dipertemukan, diintegrasikan agar tidak jalan masing-masing. Nah, keterpaduan ini akan melahirkan integrasi pembangunan yang efektif dan efisien. Nah, begitulah penting perpaduan pendekatan perencanaan sektoral dan regional. Ini ada beberapa bonus penugasan untuk teman-teman semua. Teman-teman silakan menjawab beberapa pertanyaan ini yang juga jawaban-jawabannya itu kebanyakan ada di materi yang telah saya sampaikan. Ini sebagai salah satu untuk metode mengingat kembali materi-materi yang telah dipelajari. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendekatan sektoral? Yang kedua, apa keuntungan pendekatan sektoral dibanding dengan pendekatan regional, ya? Yang ketiga, permasalahan apa yang semestinya dapat dirumuskan dengan pendekatan sektoral? Mengapa pendekatan sektoral saja tidak cukup dalam perencanaan wilayah? Apa kesamaan pendekatan sektoral dengan pendekatan regional? Ini ada 5 pertanyaan yang teman-teman bisa menjawab di buku catatan masing-masing, kemudian di-scan dan juga dikirim ke Google Classroom. Baik, demikian saja untuk pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.